Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nabila dengan NIM 240705022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 8 mengenai keamanan piranti bergerak atau mobile device security. Materi ini mencakup 4 topik utama, yaitu metode koneksi perangkat, konsep mobile device management, kebijakan penggunaan perangkat di perusahaan, serta praktik terbaik keamanan mobile. Nah, di slide ini berisi tentang metode koneksi piranti bergerak. Piranti bergerak seperti smartphone dan tablet dapat terhubung ke jaringan melalui berbagai metode. Yang pertama adalah Wi-Fi, menggunakan standar IEEE 802.11, paling umum digunakan, namun rentan terhadap serangan evil twin dan paket sniffing. Kedua, Bluetooth, beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dengan jarak pendek. Ancaman utamanya adalah bluejacking dan blueborn attack. Selanjutnya, jaringan seluler 3G, 4G, dan 5G menggunakan menara BTS. Meskipun lebih terenkripsi, tetap rentan terhadap IMSI catching dan rogue base station. Selanjutnya, ada NFC yang bekerja pada jarak kurang dari 10 cm, cepat dan praktis untuk pembayaran, namun bisa diserang melalui relay attack dan NFC skimming. Komunikasi satelit memberikan jangkauan global meski rentan terhadap jamming dan spoofing. Terakhir, VPN menjadi solusi paling direkomendasikan karena mengenkripsi seluruh lalu lintas data menggunakan protokol seperti OpenVPN atau IKEA v2. Selanjutnya ada ancaman keamanan pada koneksi mobile. Setiap metode koneksi membawa risiko tersendiri. Ancaman yang paling sering terjadi adalah man in the middle atau MITM, di mana penyerang penyadap data pada jaringan Wi-Fi publik yang tidak terenkripsi. Rogue access point atau Wi-Fi palsu memanfaatkan kebiasaan pengguna yang mengaktifkan koneksi otomatis. Bluejacking dan bluesnarfing mengeksploitasi Bluetooth yang aktif tanpa pengawasan pengguna. Di sisi jaringan seluler, SIM swap dan IMSI caching digunakan untuk mencegat SMS OTP atau komunikasi pribadi. GPS spoofing dan jamming memalsu atau mengganggu sinyal lokasi yang bisa menyebabkan navigasi sesat. Satu lagi yang perlu diwaspadai adalah USB juicejacking, yakni pencurian data melalui port pengisian daya publik yang sudah dikompromikan. Pemahaman terhadap ancaman-ancaman ini adalah langkah pertama dalam membangun keamanan mobile yang efektif. Selanjutnya, slide mobile device management. Untuk mengelola semua risiko tadi secara terpusat, organisasi menggunakan sistem mobile device management atau MDM. Secara sederhana, MDM adalah sekumpulan teknologi kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengelola, mengamankan, dan mengawasi perangkat mobile dalam lingkungan kerja, baik perangkat milik perusahaan maupun bionik. MDM memiliki 3 komponen inti, yaitu yang pertama, MAM atau Mobile Application Management yang mengelola siklus hidup aplikasi bisnis dan menerapkan sandboxing sehingga data kerja terisolasi dari aplikasi pribadi. Kedua, MCM atau Mobile Content Management yang mengatur distribusi dan proteksi konten serta dokumen perusahaan, termasuk kontrol siapa yang boleh membuka, menyalin, atau mencetak file tertentu. Ketiga, Context Aware Authentication, yaitu autentikasi adaptif yang mempertimbangkan lokasi waktu, identitas perangkat, dan perilaku pengguna sebelum memberikan akses. Selain komponen inti, MDM juga dilengkapi berbagai komponen keamanan pendukung. Yang pertama, Screen Lock and PIN, memastikan setiap perangkat terkunci secara otomatis dengan kebijakan password yang ditetapkan oleh IT admin. Kedua, biometrik, seperti sidik jari dan Face ID, memberikan lapisan autentikasi yang lebih sulit direplikasi. Data biometrik disimpan terenkripsi di Trusted Execution Environment atau TEE langsung di perangkat. Remote Wipe adalah fitur penyelamat. Administrator dapat menghapus seluruh data dari jarak jauh jika perangkat hilang atau dicuri.
Bahkan dapat dilakukan secara selektif hanya pada kontainer kerja. Mobile Email Management mengamankan akses email dengan enkripsi lampiran dan logout otomatis. Mobile Security Management mencakup antivirus, deteksi anomali, dan patch otomatis. Terakhir, Push Notification memungkinkan IT mengirimkan peringatan atau perintah darurat langsung ke perangkat karyawan secara real-time. Organisasi dapat memilih dari 4 model kebijakan perangkat. BIOD atau Bring Your Own Device. Karyawan menggunakan perangkat pribadi sendiri. Keuntungannya, hemat biaya dan karyawan lebih nyaman. Namun risikonya adalah pencampuran data pribadi dan kerja yang sulit diaudit. COP, Company Owned Personally Enabled. Perusahaan menyediakan perangkat, namun karyawan boleh menggunakannya untuk keperluan pribadi secara terbatas. Ini memberikan keseimbangan antara kontrol dan kenyamanan. COBO, Company Owned Business Only. Paling ketat, perangkat hanya untuk bisnis saja, cocok untuk sektor keuangan, militer, atau kesehatan yang membutuhkan keamanan maksimal. CYOD, Choose Your Own Device. Karyawan memilih perangkat dari daftar resmi yang sudah diverifikasi perusahaan. Pendekatan hibrida yang menyeimbangkan preferensi pengguna dengan efisiensi manajemen IT. MDM juga menyediakan 2 lapisan perlindungan data tingkat lanjut, Full Device Encryption atau FDE, mengenkripsi seluruh isi perangkat, sehingga data tidak bisa dibaca tanpa kunci otorisasi, bahkan jika perangkat dicuri dan diekstrak secara fisik. Containerization, memisahkan ruang kerja dan data pribadi secara logis dalam perangkat yang sama, sangat relevan untuk skenario BIOD, karena data kerja bisa dihapus tanpa menyentuh data pribadi karyawan. Dari sisi kontrol lokasi, geolocation memungkinkan MDM melacak posisi perangkat secara real-time via GPS, Wi-Fi, atau sinyal BTS. Berguna untuk validasi akses dan deteksi pencurian sementara. Geofencing menciptakan batas virtual di peta digital. Ketika perangkat meninggalkan zona yang ditentukan, sistem secara otomatis membatasi akses atau memicu remote wipe tanpa memerlukan intervensi manual. Di level enterprise, tersedia berbagai kategori solusi yang dapat dikombinasikan. MDM seperti Microsoft Intune dan IBM MAA S360 untuk kontrol perangkat. MAM seperti ScaleFusion untuk manajemen aplikasi. MCM seperti Mobile Aileron untuk distribusi konten aman. MTD atau Mobile Threat Defense seperti Lookout, dan Zimperium yang mendeteksi malware secara real-time menggunakan machine learning. AMM, Enterprise Mobility Management, menggabungkan semua komponen di atas dalam satu platform terintegrasi. Sedangkan UAM, Unified Endpoint Management, memperluas cakupan hingga laptop, desktop, dan perangkat IoT dalam satu konsol terpadu. Pemilihan solusi disesuaikan dengan skala dan kebutuhan keamanan organisasi. Sebagai penutup, ada 6 praktik terbaik yang perlu diterapkan. Pertama, terapkan enkripsi penuh dan containerization. Kedua, gunakan VPN dan hindari Wi-Fi publik. Ketiga, pilih model kebijakan perangkat yang sesuai profil risiko organisasi. Keempat, implementasikan MDM secara terintegrasi dengan MAM, MCM, atau MTD dalam platform AMM atau UAM. Kelima, aktifkan MFA atau Context Aware Authentication. Keenam, dan ini yang sering diabaikan, lakukan pelatihan keamanan secara berkala dan bangun budaya kesadaran keamanan digital di seluruh organisasi. Keamanan piranti bergerak bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kebijakan yang konsisten dan manusia yang sadar akan resikonya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.